Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan 6 ini. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menyusun atau tata letak objek-objek yang kita gunakan pada tampilan layoutnya. Nah, pada biasanya mungkin kita minggu lalu kita gunakan bebas ya, bagaimana kita menyusunnya, kita geser ke kanan ke kiri, atas bawah dan segala macam, kita letakkan di mana aja dia akan berada pada posisi di situ. Nah, kita lihat pada outline di samping. Pada umumnya, Eclipse ini dia menggunakan relatif. Dalam artinya relatif, ketika kita gunakan objek-objek, ini posisinya adalah bebas kita susun seperti ini. Tidak ada ketentuan, tidak ada aturan-aturan. Jadi ketika kita gunakan relatif, maka objek-objek yang kita gunakan itu bebas akan kita letakkan atau kita gunakan di mana. Nantinya jika kita menggunakan table atau kita gunakan relatif, itu tidak akan buat seperti itu. Tidak bisa akan buat seperti itu. Kenapa? Karena sudah kita tentukan layoutnya seperti apa, bentuknya bagaimana. Jadi sini ketika kita gunakan yang sifatnya adalah vertikal, jika kita gunakan yang vertikal seperti ini, maka nanti dia akan tersusun seperti ini gitu. Ketika kita gunakan yang horizontal, maka dia akan ke bawah seperti ini. Begitu juga dengan yang table gitu. Yang kita gunakan yang table, berarti dia akan nanti kita berbicara tentang baris dan juga kolom. Nah, jadi di sini bagaimana caranya? Ya, di sini kita masih gunakan relatif ya. Karena pada bawaan umumnya dasarnya daripada Eclipse itu adalah relatif layout. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita merubahnya? Kita masuk ke dalam XML-nya. Sudah? Kita masuk ke dalam XML-nya. Kita lihat di sini. Dia di sini masih relatif. Tadi saya bilang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan layout yang lain, baik itu kita gunakan table atau kita gunakan linear. Jadi di sini relatif ini tinggal kita rubah aja. Di sini kita gunakan linear. Begitu juga dengan yang di sininya. Di sini juga dengan kita rubah menjadi linear. Nah, otomatis dia di sini. Yang awalnya relatif akan berubah menjadi linear. Nah, balik lagi ya, di sini kita lihat pada linear itu ada dua, ada vertikal, ada horizontal. Ada vertikal, ada horizontal. Berarti di sini kita harus menambahkan orientasinya. Sudah? Kita harus menambahkan orientasinya. Yang pertama yang kita gunakan adalah vertikal. Sudah? Kita gunakan adalah vertikal. Berarti di sini orientasinya adalah vertikal. Ketika kita susun nanti kita masukkan nih edit text-nya. Kemudian kita masukkan button. Ketika kita gunakan pada relative layout, ketika kita posisikan button di sini, maka dia otomatis akan muncul di sini. Tetapi ketika kita gunakan yang linear, tetapi sifatnya adalah vertikal, ketika kita tarik objek buttonnya, dia otomatis akan tersusun ke bawahnya. Begitu juga dengan yang edit text-nya. Semua akan otomatis seperti ini. Akan tersusun ke bawahnya. Bagaimana seandainya kita gunakan horizontal? Ketika kita gunakan horizontal, berarti di sini kita tinggal ganti untuk orientasinya. Sudah? Orientasinya tinggal kita ganti menjadi horizontal. Berarti di sini dia tidak akan bisa tersusun ke bawah, apalagi ke sini, maka dia otomatis akan ke samping seperti ini. Nah, jadi di situ bagaimana contoh perbedaan menggunakan linear layout yang sifatnya adalah vertikal dan juga horizontal tadi. Nah, balik lagi seperti saya bilang ya, penggunaan layout ini gunanya adalah untuk membuat tampilan kita menjadi lebih rapi, lebih enak dipandang, dan juga lebih mudah lah orang lebih enak mata untuk melihatnya gitu. Tujuannya hanya seperti itu, tidak ada yang gimana-gimana. Untuk penggunanya terserah kita enaknya menggunanya bagaimana, nyamannya kita penggunanya bagaimana, itu terserah, balik lagi ke dalam kitanya. Kita ingin gunakan yang mana. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya kita gunakan layout yang lain ya. Tadi menggunakan layout yang lain, di sini kita gunakan adalah table. Kalau kita gunakan table layout, berarti sini yang di sini kita juga harus rubah menjadi table seperti ini. Oke. Maka di sini pada outline-nya dia otomatis juga akan berubah menjadi table. Sudah?
karena di sini kita sudah merubah layoutnya menjadi sebuah table. Namanya table berarti ada namanya row and columns, berarti ada baris dan juga ada kolom. Yang pertama di sini kita akan menggunakan kolomnya. Oke, sini kita akan gunakan kolom. Berarti di sini kita tutup lagi. Oke, sorry. Kita tutup dia. Oke, sudah tutup. Sama ya, segala sesuatu yang dibuka itu harus ditutup. Di sini juga segala sesuatu yang dibuka itu harus ditutup juga. Berarti di sini setelah kita tutup berarti kita buat barisnya terlebih dahulu. Berarti di sini kita buat Android ID-nya. Pertama kita harus membuat ID-nya. Oke, berarti ID. Nah, di sini terserah. Saya buat namanya ID-nya adalah baris 1. Kemudian untuk layoutnya, di sini saya buat adalah, berarti dia akan menyesuaikan dengan tampilannya, layout width-nya, dan juga height-nya. Sudah, akan buat seperti ini. Berarti kemudian setelah kita buat barisnya, berarti kita di sini selanjutnya adalah membuat untuk objek lainnya, yaitu di sini misalnya kita ingin menggunakan oke, balik lagi kita ke layoutnya dulu ya. Jadi nanti kita anggaplah ini tampilannya menjadi sebuah table. Dalam arti table ada baris-barisnya ya, ada baris-barisnya. Jadi nanti seandainya kita membuat objeknya, otomatis nanti objeknya akan muncul di sini gitu. Akan muncul di sini. Berarti dia akan berisi pada baris yang pertama, baris keduanya juga akan berisi objek yang lainnya. Jadi di sini tadi kan kita sudah buat baris, pertama. Kita sudah buat baris pertama nih. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat objeknya pada baris tersebut. Berarti di sini yang pertama saya ingin membuat sebuah tag view. Oke. Kita ingin membuat sebuah tag view. Kemudian di sini ID-nya terlebih dahulu kita buat. Oke. Ini ada kita. Nah, di sini saya ingin membuat untuk ID-nya adalah teks 1. Oke. Kemudian teksnya, teks daripada tag view tadi. Oke. Di sini saya pergunakan bahwasanya si teks 1 ini untuk npm. Maka dia akan muncul di sini. Maka akan muncul sebuah objek baru, yaitu sifatnya adalah text view, dengan nama teksnya adalah npm, dengan ID-nya adalah text 1 seperti ini. Sudah. Kemudian kita lihat di sini. Di sini kan tidak ada jarak nih, berarti dia langsung mepet. Biasanya itu kan agar tampilan terlihat lebih cantik atau terlihat lebih rapi ya, di sini kita akan buat marginnya gitu. Kita akan bisa buat marginnya. Caranya bagaimana cara membuat marginnya? Berarti di sini kita buat sama ya, Android, kemudian layout, kemudian margin left. Sudah. Margin leftnya di sini kita buat misalnya 15. Sudah. Untuk yang leftnya, yang rightnya ya juga sama, kita buat 15 juga. Oke. Berarti di sini kita akan membuat marginnya jaraknya adalah 10 dari sebelah kiri dan 10 dari sebelah kanan. Kita lihat. Android text view. Sebentar masih. Oke, ini belum kita tutup ternyata.
Oke, kita lihat. Nah, di sini dia sudah ada jarak ya, sudah ada jarak. Nah, tadi kita lihat NPM ini rapat dengan pinggirnya. Setelah kita gunakan jaraknya ada 15 spasi, maka dia akan berjarak seperti ini. Sudah. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah ID. Oke, sorry, bukan ID. Kita sudah membuat sebuah objek, yaitu namanya objeknya adalah tag view. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah objek baru lagi. Objek barunya adalah edit text. Sudah sama, berarti kita buat adalah ID-nya. Berarti sini karena sifatnya edit text-nya untuk npm, berarti tekan npm, kemudian ini saya kopikan. Kemudian di sini kita buat untuk ukurannya. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini sudah ada nih ya. Di sini sudah ada sebenarnya untuk edit text-nya, tetapi dia masih kecil. Nah, bagaimana cara untuk merubah ukurannya? Cara merubah ukurannya sini misalnya kita buat adalah 10 ya. Oke, 8 aja nih. Sudah ya. Nah, di sini jadi seperti ini. Kita membuat sebuah table row, berarti di sini ada baris pertamanya. Berarti sini jaraknya adalah 15 spasi dari sebelah kiri dan juga dari sebelah kanannya. Kemudian tadi seperti saya bilang ada dua objek. Objek pertama adalah tag view dengan ID-nya adalah tag1, dan kemudian untuk teksnya, nama teksnya adalah npm. Kemudian kita buat sebuah objek baru lagi. Di sini kita buat objek baru lagi. Objeknya di sini adalah edit text, yang dimana gunanya untuk menampung daripada npm. Nah, di sini Android ID-nya adalah text npm. Kemudian di sini adalah panjangnya adalah 8. Kita lihat, maka dia akan muncul seperti ini, npm dan juga edit text-nya. Kemudian di sini ini kan masih satu baris pertama. Berarti untuk baris keduanya kita cukup kopikan aja yang ini. Sudah, kita kopikan, enter kan, baru kini barisnya 2, ininya sama, di sini teks 2. Oke, di sini berarti setelah npm biasanya adalah nama, berarti di sini buat adalah nama. Misalnya kita buat di sini panjangnya berubah jadi 12, maka dia ketika kita lihat akan muncul seperti ini, akan muncul dua seperti ini. Nah, disitulah bagaimana contoh penggunaan layout, linear layout yang sifatnya horizontal ataupun vertikal, kemudian dan juga penggunaan table layout. Jadi seandainya di sini kita ingin menggunakan yang lain ya terserah gitu. Nah, apa bedanya sih Pak kita dengan gunakan relatif gitu? Ya sebenarnya nggak ada bedanya, sama aja. Balik lagi tujuannya adalah untuk merapikan daripada isian daripada objek-objek yang akan kita gunakan tadi gitu. Kita akan merapikannya ya. Sebenarnya sama aja gitu, sama aja dengan yang layout yang di sini gitu. Sama aja dengan edit text yang di sini gitu, nggak ada bedanya sebenarnya. Di sini kita hanya belajar tentang bagaimana cara menyusun. Mungkin ya menurut kalian itu lebih rapinya menggunakan seperti ini, silahkan aja, nggak ada masalah. Ya balik lagi ya seperti saya bilang di awal, gimana kita enaknya dalam menyusun, gimana kita nyamannya dalam menggunakannya, itu semua ada plus minusnya gitu, ada plus minusnya. Plus minusnya mungkin kalau kita gunakan yang table tadi, yang linear layout, yang vertikal atau horizontal, mungkin dia agak bisa lebih rapi, tetapi di situ balik lagi ya seperti saya bilang, itu tidak bisa kita geser dengan sesuka hati kita, sudah ada ketentuannya. Begitu juga ketika kita gunakan yang
layout tadi yang linear ketika kita gunakan yang relatif kita bisa menggeser segala macam, tapi mungkin untuk penyusunannya itu agak sedikit lebih rumit. Itu balik lagi terserah dengan kita mau nyusunnya menggunakan apa, bagaimana, dan seperti apa. Ya, mungkin di sini ada satu kelupaan ya. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang row ya, tentang baris. Bagaimana di sini kita untuk kolomnya. Berarti di sini tetap kita kopikan ini. Sudah, table row kita kopikan, kita gerakan. Nah, berarti sini yang ketiga. Nah, oke, ininya tetap sama ya. Nah, di sini hanya bedanya di sini button. Oke, di sini kita hapus. Ini kita hapus. Ininya juga kita hapus. Ini kita enterkan, baru di sini layoutnya. Oke, kemudian di sini teksnya Android ID-nya karena dia sifatnya button simpan. Akan sini untuk simpannya. Kita lihat ke layoutnya akan muncul seperti ini. Nah, jadi di sini selain kita belajar bagaimana penggunaan layout, di sini selain kita belajar menggunakan layout, di sini kita juga belajar bagaimana sih cara membuat objek-objek tersebut dari XML-nya. Berarti kita codingnya gitu kita ketik sendiri, kodenya kita ketik sendiri pada XML-nya, kemudian akan muncul pada layoutnya. Jadi balik lagi ya, penggunaannya itu tergantung dengan kita enaknya gimana, nyamannya kita seperti apa. Ya mungkin ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi di layout ini, tentang layout ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin jika memang ada yang kurang dipahami, mungkin silahkan dicari referensi-referensi lainnya yang mungkin bisa membuat kalian lebih memahami terkait dengan materi tentang layout ini.